Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Khalifah Aini, nomor BP 2010-25-10-21 dari kelas Entomologi Umum Proteksi A. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang tipe alat mulut serangga. Dan berikut ini adalah tipe-tipe alat mulut serangga. Untuk tipe-tipenya bisa dilihat di video. Tipe mulut pertama yaitu tipe mulut menggigit, dengan contohnya yaitu belalang. Setelah itu ada tipe mulut menjilat dengan contohnya lalat. Lalu ada tipe mulut menghisap dengan contoh kupu-kupu. Dan terakhir ada tipe menusuk dengan contohnya yaitu nyamuk. Dalam video kali ini saya akan membahas dua tipe mulut yaitu siponing dan juga sponging. Yang pertama ada tipe mulut siponing atau penyedot atau bisa juga disebut dengan menghisap dengan contohnya kupu-kupu. Kupu-kupu adalah serangga yang berasal dari ordo Lepidoptera. Untuk mengamati tipe mulutnya, kita harus mematikan kupu-kupu dengan cara merendam kupu-kupu di dalam alkohol selama 10 menit. Bagian pertama yaitu antena. Ini adalah antena dari kupu-kupu. Kupu-kupu mempunyai dua antena dengan ujung yang sedikit membulat yang disebut dengan antennal club. Antena ini digunakan untuk mencium dan keseimbangan. Bagian selanjutnya yaitu mata menjemuk. Mata menjemuk kupu-kupu ini digunakan untuk mendeteksi gerakan pemangsa ataupun hewan-hewan lainnya yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada bagian maxillary palpus dan juga labial palpus. Bagian ini berfungsi untuk membedakan jenis makanan karena adanya organ-organ indera. Selanjutnya ada bagian labrum. Bagian labrum ini berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam rongga mulut. Selanjutnya ada bagian yang dianggap penting pada tipe mulut ini yaitu proboscis. Proboscis dibentuk oleh maksilar dan juga galea yang menjadi suatu tabung yang sangat memanjang dan juga menggulung. Dianggap penting karena proboscis ini digunakan oleh kupu-kupu untuk menghisap. Dalam hal ini, peranan otot-otot di dalam proboscis ini sangat penting. Sekurangnya ada 4 jenis otot yang berperan, yaitu otot penggulung atau retraktor, otot elevator dorsal, otot elevator proboscis, dan otot miring yang terdapat di sepanjang jalur proboscis. Untuk mengetahui lebih detail tentang bagian-bagian tipe mulut siponing ini dapat dilihat pada gambar. Di atas adalah gambar tampak samping dan juga tampak depan dari tipe mulut siponing. Itu ada tipe mulut sponging atau menjilat. Contoh serangga yang memiliki tipe mulut sponging yaitu lalat rumah. Lalat adalah serangga yang berasal dari ordo Diptera. Biasanya lalat ini bersifat pengganggu dan menyebarkan penyakit serta menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia. Untuk tipe mulut sponging ini saya tidak bisa mendapatkan video dengan kualitas yang baik karena keterbatasan alat yang saya miliki. Oleh karena itu saya akan membahas menggunakan gambar saja. Berikut penjelasannya. Nah, ini adalah bentuk mulut lalat atau lebih tepatnya kepala lalat yang saya dapatkan dari literatur yang telah saya baca. Pada bagian bawah kepala terdapat labium yang bentuknya dapat berubah menjadi tabung yang bercelah. Ruas pangkal tabung disebut rostrum dan ruas bawahnya disebut haustellum. Ujung dari labium ini berbentuk khusus yang berfungsi sebagai penghisap disebut labellum. Bagian terbesar dari alat mulut menjilat adalah labium, yang bagian ujungnya lebar disebut labellum. Pada permukaannya juga terdapat banyak sekali rambut-rambut dan lubang kecil untuk menghisap cairan sebagai makanannya. Gambar ini didapatkan dengan melihat lalat di bawah mikroskop. Fungsi tipe mulut ini bagi lalat adalah untuk mengubah makanan yang memiliki tekstur keras menjadi lebih lunak. Proses ini dilakukan lalat dengan mengeluarkan air liurnya. Setelah makanan menjadi lunak, lalat kemudian menghisapnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.